Lebih baik aku ibadah sholat dalam keadaan berhadas daripada aku ibadah sholat dalam keadaan suci tapi mengikuti setan. Nah, apakah maksud perkataan beliau? Kok seperti itu ya? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum sahabat. Sahabat, pernah ada salah seorang alim atau salah seorang dari kalangan ulama yang berkata kurang lebih seperti ini. Lebih baik aku ibadah sholat dalam keadaan berhadas daripada aku ibadah sholat dalam keadaan suci tapi mengikuti setan. Nah, apakah maksud perkataan beliau? Kok seperti itu ya? Padahal kan salah satu syarat sahnya ibadah sholat itu harus suci dari hadas, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, kalau saya sendiri memaknai ini dalam rangka melawan was-was setan dalam hal bersuci, dalam hal menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun besar, baik dalam berwudu maupun dalam mandi wajib. Seperti itu. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita terima adalah lebih baik kita jalankanlah atau lakukanlah mandi wajib, lakukanlah wudu untuk menghilangkan hadas itu dengan yang sewajarnya sesuai tuntunan, jangan berlebih-lebihan, apalagi sampai mengulang-ulang lebih dari 3 kali sampai kepada kemakruhan, sampai memboroskan air, juga berlama-lama atau membuang waktu hanya untuk bersuci seperti itu. Dalam keadaan mungkin merasa masih belum suci, lalu kemudian sholat, dibandingkan daripada sudah merasa suci, tetapi harus berlama-lama di kamar mandi, harus boros air dan sebagainya, di mana itu nanti mudorotnya akan lebih besar dibandingkan maslahatnya. Jadi begini, kalau kita beribadah sewajarnya, apakah dalam bersuci, dalam sholat dan sebagainya, meskipun kita merasa belum sah, meskipun kita merasa banyak kekurangan, jauh dari sempurna, tapi kita lakukan sewajarnya, jadi kita mengabaikan was-was dengan tidak mengulang-ulanginya, itu lebih baik karena nantinya kita masih bisa optimis, kita masih bisa sehat, lahir maupun batin kita masih baik sangka kepada Allah, dibandingkan kita melakukan ibadah berlebihan sampai merasa sah, merasa sempurna, merasa suci, karena mengikuti was-was setan yang mana nantinya akan membuat bentuk-bentuk was-was yang beraneka macam berdatangan, sehingga menimbulkan stres yang sangat, menimbulkan lelah, menimbulkan aneka macam gangguan baik fisik maupun psikis yang lain, dan juga yang dikhawatirkan nanti pada akhirnya putus asa dari rahmat Allah, minimal nanti meninggalkan ibadah-ibadah yang dipardukan karena merasa sudah capek lah dan sebagainya, merasa putus asa karena belum sembuh-sembuh juga dan sebagainya. Nah, yang dikhawatirkan seperti itu, apalagi sampai ada keinginan bahkan naudzubillah kalau sampai terjadi bunuh diri. Nanti bukannya ada jalan keluar, bukannya nanti makin ringan beban hidup, tetapi nanti penderitaan yang berlipat ganda nanti akan dialami. Bahkan bagi yang putus asa sampai bunuh diri, itu ancamannya kekal di neraka seperti itu. Nah, jadi saya memaknainya seperti itu, daripada suci atau daripada ibadah merasa sempurna dengan mengikuti setan, lebih baik ibadah dengan sewajarnya, yang penting sesuai dengan tuntunan, meskipun ada perasaan atau ada keraguan yang lebih lah, yang tidak wajar, merasa belum suci lah, merasa belum sah lah dan sebagainya, tapi lebih baik itu yang dijalankan karena nantinya akan menimbulkan kebaikan-kebaikan. Dan adapun nanti kekurangannya, insya Allah dengan masih menjalankan ibadah, dengan berhusnudon kepada Allah,
dengan berharap akan ampunan Allah nanti akan mengundang rahmat dan kasih sayangnya Allah. Seperti itu. Nah, jadi video yang singkat ini semoga bermanfaat bagi Anda semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dan juga belepotannya lidah dan mulut saya ini. Insya Allah kita akan berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.